Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam melakukan pembelajaran secara daring. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Tahukah kalian bahwasanya Islam mulai masuk ke Nusantara ini diperkirakan sejak abad 7 Masehi. Namun meluasnya Islam khususnya di Pulau Jawa ini dimulai sejak kemunculan para penyebar tokoh agama Islam yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Siapa saja para Wali Songo itu? Mereka ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, bahkan sampai saat ini. Yuk kita pelajari satu persatu. Sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Siapakah beliau dan bagaimanakah beliau melakukan dakwah di Pulau Jawa ini? Yuk kita cari tahu bersama. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Beliau berasal dari Kashan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal karena kebiasaannya sering menaruh Al-Quran di atas bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimatuz Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Beliau termasuk guru para wali, serta termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Pada tahun 1371 Masehi, Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa bersama saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Kedatangan mereka ke Pulau Jawa tentunya bukan tanpa tujuan. Tujuan mereka yang utama yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Mereka menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali mereka tuju, sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, kemudian ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Setelah itu, ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran ajaran agama Islam. Tapi sang raja belum mau menerima ajakannya. Namun, sang raja memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Syekh Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Hijriah. Beliau dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, dari penjelasan singkat tadi dapat kita temukan peran penting Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam di daerah Gresik dan sekitarnya. Di antaranya yaitu yang pertama, beliau mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan.
Ia menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, beliau mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan beliau merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, dibuktikan dengan satu persatu pemeluk agama Islam terus bertambah, dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin Raja Brawijaya. Kedatangannya pun ke pusat kerajaan disambut baik, walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan perdagangan, Syekh Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap beliau dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, yang kemudian tempat ini dikenal dengan desa Gapura. Hubungan baik Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif, dan bijaksana mengantarkannya diangkat menjadi penasihat raja serta menjadi guru para pangeran. Dakwah beliau kepada keluarga Raja Majapahit dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab, menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Dari dakwahnya tersebut, Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Dan yang ketiga, beliau mendirikan masjid serta pesantren. Beliau membangun Masjid Pesucinan yang kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan selain tempat ibadah digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalek, santri dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Di samping mengajarkan agama, beliau juga mengajarkan pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Nah, dari perjalanan perjuangannya menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam, ada beberapa sikap positif yang dapat kita teladani dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di antaranya, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Dalam dakwahnya, beliau mengajarkan agama Islam secara bertahap, yang semuanya itu melalui proses penyesuaian. Selanjutnya, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam dibuktikan dari perjalanan jauh, merantau dari tanah kelahirannya menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan. Kemudian bersikap santun dan dermawan. Sikap ini ditunjukkan beliau ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Dan yang terakhir, beliau selalu toleran dan menjalin hubungan baik antar sesama. Hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan, serta menghantarkannya diangkat menjadi penasihat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan julukan Sunan Gresik. Nah, anak-anak, semoga penjelasan tadi kalian dapat mengambil hikmah dari sejarah perjalanan hidup beliau dan kalian dapat mengikuti nilai-nilai positif yang beliau ajarkan dalam berdakwah. Demikian dari saya.